Halo, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Dan kali ini bersama saya, Mayfri Syari. Seorang wanita ditemukan tewas dengan luka tusuk di sebuah rumah kos di kawasan Putat Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Di lokasi lainnya ada sesosok mayat wanita tanpa identitas yang ditemukan tewas di kamar sebuah hotel di Jalan Stasiun Kota Sukabumi. Berdasarkan pemeriksaan polisi, terbukti bahwa wanita ini merupakan korban kekerasan. Aksi pembacokan seorang pemotor terhadap warga di Jalan Macini Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas. Motif penyerangan diduga akibat dendam pribadi karena keluarga pelaku pernah jadi korban serangan panah oleh korban. Di lokasi lainnya, seorang perempuan yang bekerja sebagai caddy golf juga diduga jadi korban penganiayaan di kawasan lapangan golf di Kelurahan Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan visum, korban mengalami sejumlah luka di kepala hingga wajah akibat dianiaya oleh pelaku. Berikutnya diduga telah mencabuli bocah tetangganya sendiri. Pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan dikepung warga di rumahnya. Di lain tempat, polisi juga menangkap pria di Pangkal Pinang usai nekat membobol rumah milik warga. Cemburu melihat mantan pacar berboncengan dengan kekasih. Aksi kawanan perampok bersenjata tajam spesialis swalayan berjejaring antar kota terekam kamera pengawas saat beraksi di Blitar, Jawa Timur. Para pelaku menyekap dua korban dan menggasak uang tunai dalam berangkas senilai 100 juta rupiah. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur ada dua pelaku curanmor yang terpergok saat beraksi mencuri sepeda motor warga dan berhasil dikepung warga. Ada seorang mama yang nekat menggerebek sendirian tempat yang diduga sarang narkoba di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Para pensiunan korban investasi bodong menggeruduk kantor Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Aksi ini sempat berlangsung tegang saat massa berupaya masuk ke dalam kantor. Sementara itu belasan mama muda di Kediri, Jawa Timur Kamis siang menggeruduk rumah istri oknum polisi atas dugaan penggelapan uang arisan senilai miliaran rupiah. Bicara soal sejumlah penipuan investasi bodong, ini memang marak terjadi di Indonesia. Mulai dari arisan bodong yang menjerat emak-emak, hingga ada juga kredit palsu yang menjerat para pensiunan. Dan berikut ini CNN Indonesia Lacak Kriminal sudah merangkum berbagai ciri investasi bodong agar Anda bisa lebih waspada. Berikutnya ini tergiur upah Rp500.000 dua pemuda. Simulasi meliput di daerah konflik yang diikuti oleh 30 peserta dari beragam media bertujuan agar para jurnalis ini bisa siap dalam menghadapi situasi kritis ketika berada di lapangan. Dan berikut ini produser lapangan CNN Indonesia berbagi pengalaman untuk Anda. Ada dua bandar narkotika lintas provinsi dibekuk di Riau bersama satu pucuk senjata api rakitan dan airsoft gun. Sementara dari Jawa Barat, sabu seberat 1 gram yang dimasukkan ke dalam bakso dilemparkan seseorang ke dalam lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kota Sukabumi. Polisi berhasil menggagalkan peredaran 1,6 kg sabu serta ribuan pil ekstasi dari sebuah kosan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Sementara di Jakarta Timur tergiur upah Rp500.000, dua pemuda nekat menyelundupkan narkoba ke lapas Cipinang di dalam masakan cumi balado. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami. Seorang atlet bela diri wanita jadi korban penjamretan oleh pria bersepeda motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Informasinya akan menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.